Oke, Assalamualaikum, Renaldi. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bentar. gak apa-apa ya, baru join malam-malam gini ya. Iya. Oke, Yang lain masih sambil ini nunggu sih. yang lain ya. Oke, kita Iya sambil Bu. nunggu yang lain dulu. Oh, saya paling pertama ya Bu. Iya, kita sudah pertemuan 12 ya. Jadi sisa 2 kali pertemuan lagi nih. Ya, Iya. 2 kali pertemuan lagi. Jadi kemungkinan nanti awal Juli ya itu sudah UAS. Ya, sekitar tanggal 5 itu sudah UAS. Ya, 5 Juli. Ya, untuk tanggal pastinya saya belum tahu. Cuma saya hitung-hitung sih, kan kita 2 kali pertemuan lagi, pertemuan 13, 14, kemudian pertemuan 15 biasanya review sama kuis. Ya, kemudian tanggal 9 Julinya itu sudah mulai UAS. Ya, udah ada Fendi. Ya, Fendi, selamat malam. Assalamualaikum. Panji. Selamat malam juga Bu. Maaf Bu, saya masih di jalan Bu. Oh gitu. Ih, nggak usah, kalau misalnya masih di jalan hati-hati, Fendi. Di live aja, di end aja, nanti saya rekam kok ini. Saya rekam, nanti saya share lagi aja videonya, penjelasannya. Fendi sudah absen kan? Kasihan Udah kalau Bu, masih di maaf jalan. izin dulu Bu, sebentar ya Bu di jalan. Iya, gak apa-apa. Kamu di jalan, kasihan. Gak apa-apa, di live aja. Ya. Riko, selamat malam. Assalamualaikum. Panji. Salam Bu. Ya. Yuk kita mulai aja ya, supaya nggak keburu terlalu malam, nggak apa-apa, seadanya aja. Nah, penjelasan saya tadi terkait tentang kita 2 kali pertemuan lagi ya, atau 3 kali pertemuan lagi nanti sama kuis ya, kuis dan review materi. Untuk UAS kita tetap ada ya, jadi mata kuliah ini UASnya nanti ada ya, biasanya nanti soal diberikan 50 soal ya, kalian nanti jawab seperti biasa seperti UTS. Oke. Nah, untuk pertemuan 12 ini tentang basis data terdistribusi ya. Tadi maksudnya apa sih terdistribusi itu ya? Jadi database ini kan biasanya kita bisa pakai bersama-sama ya. Kita bisa pakai misalnya gini, di sebuah perbankan gitu ya contoh. Atau jangan di perbankan yang terlalu luas. Misalkan di sekolah lah ya. Data sekolah biasanya kan data siswa. Ya, ada data siswa, ada data nilai, ya, lalu data mata pelajaran, data guru, kemudian ada data kelas, ya. Nah, di situ kan nanti dia tersimpan di dalam satu database, ya, secara logiknya gitu ya. Nah, ini kita distribusi ini maksudnya kita nanti sebar datanya, ya, secara fisik, ya, secara fisik dia itu di beda-beda tempat gitu, ya. Misalkan bisa lihat di database di komputer yang ini, gitu. Jadi tetap di dalam jaringan komputer gitu, ya. Kan pernah belajar tentang LAN kan ya, local area network atau MAN atau WAN, ya. Nah, dalam kondisi jaringan komputer, ya biasanya kan nanti ada server, ada klien-klien, ya. Lalu nanti ada lagi jenis topologinya, ya. Ada yang topologinya star, bus, ring, gitu. Ya, dari setiap topologi tersebut pasti juga ada kerugian dan keuntungannya, ya. Nah, jadi basis data terdistribusi ini kumpulan data kita bisa gunakan bersama-sama ya. Jadi misalkan data sekolah tadi si TU ya, misalkan petugas TU tata usaha ya. Nah, biasa kan mengelola keuangan ya, mengelola keuangan. Nanti dia bisa ngakses tuh, bisa ngakses data sekolah, data siswa, data
guru, ya data mata pelajaran, data pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian si guru bisa juga mengakses database yang sama dengan TU. Cuma nanti bisa ada beberapa hak akses mungkin yang ditutup oleh si apa untuk guru ini, jadi nggak bisa semua akses. Kemudian ada admin, ya admin sekolahnya. Kemudian ada kepala sekolah. Kemudian ada apa lagi ya? Siswa, mungkin nanti siswa bisa melihat. Kalau siswa sih mungkin tidak bisa di apa diedit atau di ini ya, cuma bisa melihat aja ya. Melihat mungkin secara tampilannya aja. Misalkan kalau misalkan dibuatkan website tentang sekolah, berarti kan nanti datanya itu bisa diupload, siswa bisa melihat data sekolah, apa data nilainya, data profilnya dan lain sebagainya. Nah, jadi basis data terdistribusi secara logik ya, secara logika bisa bisa dilihat, bisa diakses gitu ya secara sama-sama, tapi secara fisik dia beda-beda tempat gitu. Ya, secara fisik ini maksudnya secara strukturnya gitu, secara struktur komputernya. Ya, karena kan kalau kita bicara database berarti kan bicaranya itu ada komputer ya. Kalau kita bicara tentang database berarti nanti ada komputer yang terhubung, ada aplikasinya ya, aplikasi database, kemudian nanti bisa ada server ya dan lain sebagainya. Nah, karakteristik database ya, karakteristik database nanti bisa kamu baca di sini ya. Berarti kumpulan data ya, kalau database ya. Jadi terdiri dari kumpulan data-data. Nah, data-data itu kan tadi contohnya data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Nah, di sini maksudnya infrastrukturnya nih, struktur untuk jaringannya ya. Jadi kan supaya bisa diakses ya, berarti kan nanti ada masing-masing ya, misalkan ada yang sebagai server, ada yang sebagai klien. Gitu. Nah, nanti diberikan tuh hak aksesnya, misalkan si user ini hanya bisa akses data ini atau database ini, ya. Atau si user yang ini tidak bisa hanya bisa melihat saja, tidak bisa diakses atau tidak bisa diedit, gitu. Ditambahkan, dihapus, ya, diupdate dan lain sebagainya. Nah, kemudian data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Ini maksudnya aplikasi yang ada yang digunakan dalam komputer tersebut ya. Misalkan di sekolah contohnya ada macam-macam aplikasi ya, contoh aplikasi misalkan aplikasi pembelajaran, aplikasi penggajian guru, aplikasi pembayaran sekolah gitu. Nah, nanti si masing-masing si DBA-nya ini ya, database administrator ini bisa akses di lokalnya saja gitu. Maksudnya secara sendiri ya. Itu maksudnya lokal. Kemudian data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Ya, tetap di dalam sebuah database manajemen sistem. Ya, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Nah, aplikasi global ini maksudnya aplikasi yang bisa digunakan ke semuanya gitu sama-sama. Gitu. Ya. Berikutnya ini ada topologi distribusi data. Ya, tadi maksudnya ini distribusi data ini penyimpanan datanya ya, disebar-sebar gitu maksudnya. Nah, contoh di sini ini kita ibaratkan ini komputer ya. Yang pertama adalah fully connected network. Ya, bisa dilihat ya, ada misal komputer A, komputer B, C, D, E, F gitu. Nah, fully connected ini berarti si A ini bisa akses ke B, lalu A ini bisa akses ke D, A ini bisa akses ke E, A bisa akses ke F, A bisa akses ke C. Ya, atau A bisa ke B, B bisa ke C. Nah, benar-benar ini fully. Maksudnya secara penuh ya. Koneksi database-nya ini diberikan secara penuh. Jadi fully connected network. Ya. Kemudian partial connected network, jadi hanya sebagian. Ya, contoh misalkan A ke B, B ke F, F ke A. Ya, hanya secara parsial. Kemudian A ke C, C ke D, terus C ke E. Ya. Nah, kemudian secara terstruktur network,
ya secara bentuk secara pohon ya, jaringan secara pohon atau secara tree. Nah, ini misalkan kalau kalian belajar jaringan komputer berarti ini ada ya topologi jaringan ya. Nah, ini masuknya ke topologi jaringan. Jadi contoh di sini untuk yang pohon ya, bentuk yang pohon. Ini A ini diibaratkan sebagai root atau akar. Nah, A ini jadi istilahnya server lah ya. Nah, A ini dia punya cabangnya B. B bisa mengakses ke D dan E. Kemudian A bisa mengakses ke C, kemudian C ini bisa akses ke F dan ke G. Ya. Nah, B bisa nggak akses ke C? Nah, ini tidak bisa. Ya. Kemudian B bisa nggak akses ke F? Ini tidak bisa. Ya, jadi hanya cabang di bawahnya aja. Ya, kalau misalkan bukan cabang ya, sebenarnya daun ya ini ya. Kalau diibaratkan seperti pohon, ini adalah akarnya. Ini akar, kemudian ini cabang, ini daun. Ya, cabang, daun, daun. Nah, itu secara tree, secara struktur pohon. Kemudian secara ring. Nah, ring ini maksudnya lingkaran ya, seperti lingkaran atau seperti cincin. A bisa akses ke B bisa akses ke D, D ke F ke E ke C. Nah, masing-masing struktur ini atau masing-masing topologi ini pasti ada kerugian, ya, keuntungan dan kerugian. Kalau penggunaan secara fully connected, keuntungannya pasti bisa akses ke seluruhnya gitu, secara keuntungannya ya fully connected, karena bisa akses ke manapun gitu. Tapi secara keamanan ini rugi ya, secara untuk keamanannya agak rugi. Karena data-data ini bisa diakses kemanapun. Kemudian kalau satu rusak, ya, nah ini tidak mempengaruhi ya. Nah, satu rusak, misalkan komputer A rusak, nah, si D tidak mempengaruhi aksesnya ke E. Begitu juga D bisa ke B. Jadi tidak perlu, jadi kok hanya A saja yang rusak. Gitu. Jadi hanya satu aja. Tapi kalau saat dia mau minta data misalkan ke B, dia bisa akses datanya ke B. Gitu ya. Kemudian secara parsial kerugiannya tidak bisa terakses secara keseluruhan. Ya, hanya itu aja sih ya untuk yang parsial. Jadi tidak bisa akses secara keseluruhan. Kemudian untuk yang secara tree, secara pohon, nah ini juga sama ya, belum bisa akses secara keseluruhan. Hanya cabang-cabang tertentu saja. Nah, sedangkan secara ring ya, ring network ya, jaringan berbentuk lingkaran ya, A, B ke D. Nah, ini kalau satu rusak ini akan merusak semua nih. Sama seperti jaringan topologi jaringan ring ya. Nah, ini juga sama. Istilahnya sebenarnya sama ya. Jadi kalau satu rusak, satu komputer kliennya. Nah, di sini nggak ada yang ketahuan nih statusnya. Di sini server yang mana, klien yang mana, ini kan sama. Server yang mana nggak ketahuan, klien yang mana nggak ketahuan. Ini secara ring. Satu rusak, semuanya rusak. Gitu. Kemudian berikutnya secara star. Nah, ini adalah topologi star. Nah, yang star ini bisa kedeteksi ini enak nih. Ya. Kemudian distribusi datanya itu lebih enak dilihat secara fisiknya ya. Jadi kabelnya itu juga mungkin tersusun secara rapi. Gitu. Ya, secara fisik ya, secara struktur yang ada di lapangannya gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada A, ya. Ini adalah contoh klien ya. Kemudian C ini adalah server, B, E, dan D ini adalah klien-kliennya. Nah, ini satu rusak tidak akan mempengaruhi ini. Kalau D rusak berarti tidak akan mempengaruhi ya kinerja C. Dan ini kelihatan di sini yang server yang mana, yang klien yang mana. Nah, keuntungan basis data terdistribusi, ini ada keuntungannya ya, secara alami mengikuti struktur organisasi. Maksudnya struktur organisasi ini secara organisasi perusahaannya atau organisasinya. Kayak tadi contoh sekolah ya. Nah, berarti kan kita harus ikutin perkembangan sekolah. Misalkan ada data tambahan dari siswa, data tambahan dari guru, atau data tambahan dari kurikulum mata kuliah, bukan mata kuliah, mata pelajaran sekolahnya. Kemudian dan lain-lain, gitu ya, secara struktur organisasinya. Kemudian adanya otonomi lokal. Tadi otonomi lokal maksudnya kita bisa akses sendiri nih nantinya. Ya.
Kemudian sifatnya dapat dipakai secara bersama, tetap bisa dipakai secara bersama. Kemudian peningkatan ketersediaan, peningkatan kehandalan, kinerja, ekonomis, dan pertumbuhan yang modular. Ya. Berikutnya kerugiannya, nah ini harga software mahal, ya, biaya pastinya. Kemudian kompleksitasnya terlalu kompleks, terlalu luas, gitu ya, terlalu banyak masalahnya nanti juga. Ya, kemudian kelemahan dalam keamanan, nah dari sistem keamanannya, ya, apakah mungkin nanti keamanan dari virus, atau data yang hilang, atau data yang mudah diacak-acak, gitu, ya. Kemudian sulitnya menjaga keutuhan data, nah ini tergantung dari si usernya ya biasanya ya. Kemudian kurangnya standar, kurangnya pengalaman, lalu perancangan basis data lebih kompleks. Ya karena memang database itu lebih kompleks ya, lebih banyak. Nah, berikutnya adalah fragmentasi data. Fragmentasi data ini merupakan pemecahan ya atau pembagian-bagian dari database-database, di mana database ini dipecah-pecah ya berdasarkan kolom dan baris. Kalau secara kolom ini disebut dengan fragmentasi horizontal. Kemudian secara baris ya ini adalah fragmentasi vertikal. Nah, nanti dipecah-pecah ya. Nah, maksud dipecah-pecah ini maksudnya pada saat kita pengaksesan data itu nanti bisa dipecah gitu, dipisah ya. Di sini fragmentasi data merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Ya. Kemudian alasannya kenapa sih diperlukan fragmentasi ya? Kenapa database itu perlu dipecah-pecah? Yang pertama ya alasannya penggunaan. Ya mungkin penggunaannya ini nanti beda-beda orang atau beda-beda user ya, beda-beda aplikasi yang digunakan ya. Contoh misalkan kayak si TU itu kan hanya bisa misalkan dia tidak bisa mengakses nilai gitu. Terus guru ya tidak bisa mengakses ke database yang lain. Kemudian efisiensi ini maksudnya ke keefisienan gitu ya penggunaannya gitu. Jadi lebih cepat, efisien. Kemudian paralel ini maksudnya dapat digunakan secara bersama ya. Kemudian keamanan. Nah, kerugiannya, Nah, ini fragmentasi ya, beberapa peraturan yang harus didefinisikan. Yang pertama, fragmentasi ini kondisinya harus lengkap. Ya, harus lengkap, completeness ya. Kemudian rekonstruksi ya. Kemudian disjoin. Ya, nanti bisa kalian baca ya masing-masing bedanya. Kemudian kerugiannya ya. Yang pertama, kinerja dapat turun karena data tersebar dan butuh proses untuk penggabungan kembali. Ya. Kemudian karena kan database-nya dipecah-pecah ya, jadi tersebar gitu. Kemudian yang kedua, integritas yang dapat terganggu dikarenakan kegagalan pada salah satu site database server. Ya, misal ada kerusakan di salah satu database di server yang mana gitu. Ya, karena kan database ini dipecah-pecah di beda-beda server, beda-beda tempat. Itu maksudnya fragmentasi ya. Kemudian jenis-jenis fragmentasi tadi ada 3 jenis ya, fragmentasi horizontal. Nah, horizontal ini dipecah-pecahnya ini secara kolom-kolom gitu, subset. Ya. Sedangkan untuk yang vertikal membagi atribut-atribut ya dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Ya, biasanya berdasarkan baris gitulah ya. Kemudian fragmentasi campuran. Nah, ini campuran ini berarti ada fragmentasi horizontal dan juga ada fragmentasi vertikal. Ya, campur. Gitu. Nah, contoh ini fragmentasi. Ya, ini ada tabel ya. Di sini ada NIM, nama, kode mata. Oh, sebenarnya ini bukan tabel ya. Ini database ya, gabungan ya. Gabungan dari tabel. Gabungan dari tabel ini ada tabel mahasiswa, lalu ada tabel mata kuliah, lalu ada tabel nilai. Ya. Nah, ini kan berarti ini kita
kalau misalkan kita tampilkan doang ya di SQL, ini bisa kita pakai inner join ya untuk menampilkannya ini. Jadi inner join ini maksudnya nanti ngambil field-field dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, yang diambil ada NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, lalu nilai akhir dan grade. Ya, nah ini kita ibaratkan di sini adalah tabel ya untuk ujian, di mana ada NIM, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Ya, nah ini sudah sesuai ya, jadi namanya sudah terurut, NIM-nya sudah terurut ya. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Namanya sudah ya, ada Fatih, Farah, Sarah, Salsabila ya. Sudah tidak ada yang duplikat ya. Tidak ada yang duplikat. Kemudian kode mata kuliahnya ya. Nah, ini ada beberapa yang sama ya. Karena kan di sini kode mata kuliahnya ada yang sama tapi dengan NIM yang berbeda. Ya, kemudian nilai akhir dan grade. Nah, contoh yang pertama adalah fragmentasi secara horizontal. Nah, horizontal ini terbagi menjadi 3 fragmen yang berdasarkan mata kuliah. Ya. Nah, ini 3 fragmen yang berbeda. Kita lihat di sini berdasarkan mata kuliah. Nah, tadi kan kita ambil mata kuliahnya kan ada yang beda ya. Kita lihat di sini dulu nih. Kalau kita mau ngambil fragmentasi untuk NIM, kan nggak mungkin ya, karena dia udah sama satu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini kode mata kuliah, ini kan ada yang bisa kita pecah, ya, ada yang bisa kita pecah. Nah, kita bisa pecah, kenapa? Karena di sini ada yang sama kode mata kuliahnya. Nah, berarti kita bisa pecah. Kita bisa ambil misalkan dari sistem basis data, lalu ada perancangan sistem, lalu ada visual basic. Nah, jadi nanti untuk sintak yang digunakannya, nah ini yang pertama, kita ambil relasi mata kuliah sama dengan sistem basis data. Nah, ini sintaknya, ini ya. Nah, ini jangan lupa nih, kalau untuk fragmentasi horizontal, simbolnya adalah ini tau, T-A-U, atau T-A-W, tau. Ya. Nah, ini adalah untuk kita ambil dari mata kuliah yang sistem basis data dari database ujian. Nah, ini kita anggap ini database-nya ya, database ujian ya, database ujian. Karena kan kita ngambil dari database ujian ini nanti tabel-tabelnya itu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Ya, database-nya adalah database ujian. Ya. Nah, di sini berarti nanti ketika kita ambil ya yang sistem basis data aja, ya berarti yang tampil ini adalah yang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem basis data. Nah, berikutnya perancangan sistem. Ya, berarti nanti kita ambil ya, nanti ketika kita buat ini ya mata kuliah sama dengan perancangan sistem dari database ujian. Berarti nanti yang tampil adalah yang mata kuliah perancangan sistem. Nah, kemudian yang relasinya mata kuliahnya adalah visual basic. Maka yang tampil ya ketika kita buat ini ya mata kuliah sama dengan visual basic ya dari database ujian, maka yang tampil adalah mata kuliah yang visual basic. Ya, NIM nama mahasiswa yang berdasarkan ambil mata kuliah visual basic. Kemudian yang vertikal. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini yang horizontal, kemudian yang vertikal. Nah, ada pertanyaan dulu nggak tentang ini fragmentasi dulu horizontal? Ada pertanyaan nggak? Langsung aja ya. Nanti kalau ada tanya lagi boleh nanti di grup. Saya tuliskan lagi. Kemudian yang secara vertikal, vertikal ini berarti kan secara mendatar ya, secara mendatar. Nah, ini berarti kita ambil, kita tambahkan dulu tuple ID. Ya. Kalau vertikal, kita harus tambahkan tuple ID. Ya, tuple ID ini maksudnya kita menandakan dulu, istilahnya penomoran. Ya. Nah, fragmen di atas
memenuhi kondisi jika nama mahasiswa dan mata kuliah adalah hal-hal yang memenuhi syarat fragmentasi vertikal. Nah, berdasarkan dekomposisinya dengan menambahkan tuple ID. Nah, kita perlu tambahkan tuple ID. Nah, contoh di sini tadi, 1, 2, 3, Fatih, kemudian kode mata kuliah, lalu mata kuliahnya, nilai, grade. Ini kita tambahkan tuple ID-nya 1. Ya, sampai 7, karena ada 7 record. Ya, kita buatkan 7 record. Nah, kemudian, yang pertama kita ambilnya, ini nih. Nah, kalau vertikal, simbolnya adalah V. V. Ya, V. Di sini ada NIM, nama, ya, mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Nah, kalau tadi kan kalau yang pakai horizontal, kita berdasarkan nama mata kuliahnya aja nih, ya, perancangan sistem. Jadi kita nggak tampilkan, kita tampilkan semuanya ya, field-nya NIM, nama, kode mata kuliah. Nah, karena tadi ada yang sama ya, maka kita ambil nih, kita pecah nih. Nah, kita pecah database-nya nih, yang mana mata kuliah perancangan sistem, yang mana yang mana Visual Basic, ya, yang mana yang basis data. Nah, itu secara horizontal. Jadi kita pecah ya, data-data mata kuliahnya berdasarkan nama mata kuliah masing-masing. Nah, kalau yang secara vertikal, kita mau pecah, tapi kita kasih dulu tuple ID-nya. Ya, kita kasih dulu tuple ID-nya. Nah, baru setelah itu kita pecah. Ya, kita ambil berdasarkan, nah ini NIM, nama, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Nah, ini berarti kita ambil semuanya ya, semua data nih, dari database ujian. Ya, ini relasi yang pertama. Ya, nah kenapa kita ambil semua? Karena memang ini semua nilainya sama, nilainya itu beda, ya, dengan masing-masing NIM yang berbeda. Kemudian kita ambil lagi nih, NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade dari database ujian. Ya, kemudian ada tambahkan tuple ID-nya. Ya, ininya aja yang dilihat ya, NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Nah, berarti di sini nggak ada namanya. Jadi hanya bisa ada NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Ya. Nah, ini untuk vertikal. Ya, vertikal ini berarti kita simbolnya ingat nih, pakainya V. Kemudian, nah, sebelum kecampuran, coba diingat lagi ya. Jadi vertikal, ya, vertikal berarti kita ambil berdasarkan, kan vertikal ininya aja ya. Lihat berdasarkan garis mendatarnya aja. Mendatar itu maksudnya recordnya. Ya, kita lihat kan ada NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Kalau tadi kan secara horizontal, kita ngambil berdasarkan ini, ya, kita pecahnya berdasarkan nama mata kuliahnya atau kode mata kuliah. Ya. Nah, ini untuk yang vertikal. Nah, bagaimana yang campuran? Yang campuran berarti kita nanti di apa namanya sintaknya ya, atau di perintahnya itu ya. Nah, ini ada pertama kita ambil dulu yang vertikal, kemudian ini adalah yang horizontal. Kita ambil dari NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Ya, di mana yang mata kuliahnya adalah sistem basis data. Nah, ini baru kita buat campuran nih, karena kan kalau tadi secara vertikal aja kan nggak ketahuan ya. Nah, ini gabung semua nih nama mata kuliahnya atau kode mata kuliahnya. Kita ambil secara keseluruhan, karena kita nggak bisa filter, ya, filter data filter mata kuliahnya. Nah, tapi kalau pakai campuran ya, karena ada kita bisa pecah lagi, ya, kita bisa lagi pecah lagi database-nya berdasarkan yang mata kuliahnya sistem basis data, ya, contoh di sini sistem basis data. Lalu yang keduanya berdasarkan mata kuliah perancangan sistem, ya. Nah, yang ketiganya berdasarkan mata kuliah yang visual basic.
Nah, dilihat ya, kita buatnya itu yang pertama simbol untuk vertikalnya dulu ya, atau V ya. V-nya ini yang mau ditampilkan kan apa ya? NIM, berarti nanti tampil NIM. Kemudian nama mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Kemudian berdasarkan ya, mata kuliahnya adalah Visual Basic dari database ujian. Nah, itu untuk yang campuran. Oke, berikutnya ini sebenarnya bukan tugas ya, cuma kalian nanti buatkan sendiri aja ya, kalian pelajari sendiri kasus dari perpustakaan smart. Ya, perpustakaan smart kan waktu itu kita pernah buat ya di pertemuan 2 dan 4 ya. Pertemuan 2 itu kita buat field-fieldnya, tabel-tabelnya apa saja ya. Nah, yang di pertemuan 4 kita buat itu IRD dan LRS-nya. Ya. Apa terbalik ya, pertemuan 6 ya, IRD dan LRS-nya ya? Kalau pertemuan 2 itu kayaknya baru itunya aja ya. Saya lupa deh. Pertemuan 2 itu, nah ini baru bikin field-fieldnya nih di pertemuan 2. Ya, tabelnya apa saja, lalu ada field-nya apa saja. Ya. Di pertemuan 4 buat IRD dan LRS. Oh ya benar. Jadi pertemuan 4. Nah, ini yang di pertemuan 12, ini kalian buat fragmentasinya aja. Ya, fragmentasi dari kasus perpustakaan smart. Ya. Membuat fragmentasi horizontal, vertikal, dan fragmentasi campuran dari perpustakaan smart. Ya, ini tidak perlu dikumpulkan, ini untuk kalian tugas aja. Ya, maksudnya untuk kalian kerjakan sendiri. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Karena sudah mau habis waktunya. Jangan lupa ya, berarti ya. Yang perpustakaan smart-nya aja dicoba-coba untuk bikin fragmentasinya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti cukup sekian ya dari saya ya, karena udah mau malam juga, udah jam 9:30. Yang absen ya, jangan lupa absen. Kemudian, oh ya, kalau ada workshop yang diikuti di kelas gitu ya, misalkan di semester 2 ini ya ada workshop apa gitu, seminar apa, itu diikuti. Ya, supaya nanti nambah ilmu pengetahuan juga untuk kalian. Kemudian di mata kuliah aplikasi basis data ya, itu kalian juga coba-coba aplikasinya. Ya, misalkan itu kan pakai apa ya? MySQL kan ya, sama PHP MyAdmin. Ya. Itu juga dicoba terus ya, sambil dicoba-coba kasus-kasus latihannya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, absennya jangan lupa. Terus kita foto sebentar ya. Mau saya capture buat bukti pengajaran. Ada yang mau dinyalakan kameranya? Ya, Renaldi. Renaldi. Nah, itu Renaldi. Hesti ya. Biasanya kalau yang perempuan nih nggak mau ditampilin kameranya nih. Hesti deh ya, mau dinyalain nggak kameranya? Kita jarang-jarang nge-zoom juga ya. Ini karena kan saya memang membatasi juga supaya kuota kalian tuh nggak terlalu banyak kepake. Kalau misalkan dapat dari yang pemerintah sih alhamdulillah ya. Jadi nggak mau pengaruhi kan ya kuotanya ya. Tapi kalau yang nggak dapat
Kayak ada beberapa yang nggak dapet gitu ya. Itu kasihan tuh. Nah, ini kita masih ada dua kali pertemuan lagi. Pertemuan 13 sama 14. Kalau kita bisa Zoom, nanti kita Zoom. Tapi kalau misalkan cukup lihat di video pembelajaran, berarti simak video pembelajarannya. Nah, nanti bisa diskusi di grup, tanya-tanya di grup gitu. Ya, jadi jangan diem aja di grupnya ya. Oke. Terus disimak videonya, dibaca slide-nya. Ya, nanti di akhir di pertemuan 15 nanti saya review materi, kemudian baru kita kuis. Oke, kita foto yuk. 1, 2, 3. Udah. Nah, nanti yang tidak hadir Zoom hari ini bisa lihat di video yang saya upload nanti di YouTube. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Malam.